Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kami atau saya akan mempresentasikan mengenai materi kita untuk blok elektif gizi komunitas, yakni pemeriksaan antropometri atau asesmen gizi. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke dalam materi ya. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana cara nutrition care process atau proses asuhan gizi beserta juga dengan antropometrinya ya. Jadi untuk dewasa itu ada beberapa hal yang kita bisa lakukan untuk menilai status gizi, terutama dalam hal penilaian antropometri ya. Namun sebelumnya kita juga harus tahu bagaimana itu tentang nutrition care process atau proses asuhan gizi yang bisa kita lakukan untuk menilai status gizi terutama pada dewasa. Ya. Baik, yang pertama kita lihat di sini bahwa proses asuhan gizi merupakan metode dari pemecahan problem secara sistematik yang dibuat oleh ada yang American Dietitian Association ya, di mana kita gunakan untuk membuat keputusan mengenai gizi dan hubungannya dengan nutrisi serta untuk menyediakan proses asuhan gizi yang berkualitas, efektif dan aman. Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah nutrition assessment ya, lalu yang kedua nutrition diagnosis, yang ketiga nutrition intervention, dan yang keempat nutrition monitoring dan evaluation. Nah, ini adalah tahap-tahap di mana kita bisa melakukan nutrition care process, yakni dari NCP yang pertama sampai yang terakhir ya. Lalu bagaimana screening dan penilaian status gizi? Nah, kita lihat di sini, screening adalah suatu identifikasi tanda dan gejala yang berhubungan dengan masalah gizi. Kita bisa mengidentifikasi pasien ini berisiko malnutrisi atau tidak melalui screening gizi. Penilaian status gizi, ya, kita bisa lihat dari kondisi klinis, asupan makannya, komposisi tubuh, ya, antropometri, serta hasil laboratorium. Nah, kita bisa melakukan penentuan berdasarkan status gizinya, yakni gizi baik, kurang, ya, atau gizi lebih. Nah, beberapa persamaannya dari screening dan penilaiannya status gizi itu adalah kesamaan tujuannya, di mana kita bisa mengidentifikasi pasien yang berisiko malnutrisi untuk menurunkan komplikasinya, kegagalan terapi, lalu masalah fisiologi, serta biaya pengobatan. Namun ada perbedaan di sini antara screening dan penilaian status gizi. Yang pertama adalah jenis dan bentuknya, informasinya ya, lalu pendidikan keterampilan petugasnya yang mengumpulkan data, waktu yang dibutuhkan ya, terutama untuk penilaian status gizi itu lebih lama dibandingkan screening, dan biayanya. Untuk screening gizi sebenarnya lebih mudah dan lebih simple gitu ya, di mana kita bisa lihat apakah ada peningkatan atau penurunan berat badan secara involunter lebih dari sama dengan 10% selama 6 bulan, atau lebih dari sama dengan 5% selama 1 bulan terakhir. Nah, yang kedua, apakah asupan per oral adekuat atau tidak ya? Kalau memang dari dua ini ada salah satunya, berarti pasien ini berisiko untuk terjadinya malnutrisi. Nah, untuk instrumen screeningnya biasanya kita memakai SGA atau Subjective Global Assessment ataupun MNA ya. Dua tools ini adalah tools yang paling sering digunakan untuk screening gizi. Nah, untuk SGA sendiri ini adalah beberapa poin-poinnya. Yang pertama adalah riwayat tentang penurunan berat badan, lalu juga penurunan intake dietary-nya, terus juga adanya perubahan simptom gastrointestinal atau tidak, seperti mual, muntah, diare, anoreksi, dan sebagainya, serta penilaian kapasitas fungsional. Di sini juga kita selain menilai dari historinya, kita menilai tentang physical finding-nya.
ya, apakah ada penurunan atau loss of subcutaneous fat, juga apakah ada edema atau tidak, ada asitas atau tidak ya. Dan kita setelah itu kita range gitu ya, apakah lebih banyak yang ke arah kanan atau ke arah kiri nih. Nah, kalau semakin ke arah kanan ya, berarti semakin jelek. Berarti dia malnourished severe. Tapi kalau kira-kira ada di tengah gitu ya, itu biasanya kita akan klasifikasikan ke malnourished moderate ya. Tapi kalau bagus semua, kita klasifikasikan sebagai malnourished atau gizi baik. Nah, ini SGA ya. Kita lihat seperti tadi yang kita lakukan. Bertanya tentang perubahan berat badan, asupan, ya, gastrointestinal, kapasitas fungsional, terus apakah ada riwayat penyakit atau tidak. Nah, lalu untuk tujuan penilaian status gizi itu untuk mengidentifikasi pasien, ya, dan merencanakan terapi gizi yang adekuat, serta mengevaluasi efektivitasnya, apakah terapi gizi yang dilakukan itu meningkat atau tidak. Terus juga monitoring respon terapi, bagian juga merupakan penelitian gizi juga salah satunya bisa kita gunakan dengan penilaian status gizi ini. Ini adalah beberapa metode penilaian status gizi ya. Untuk parameternya tadi kita bisa lakukan anamnesis ya, pemeriksaan antropometri yang nanti akan kita lihat ya, lalu juga klinis secara pemeriksaan fisiknya serta laboratorium. Nah, ini adalah anamnesis, kita bisa lihat, kita lakukan dulu menanyakan gitu ya, baik itu riwayat medisnya, sosialnya, lalu juga riwayat dieterinya, apakah ada perubahan atau tidak, dan apakah ada kehilangan berat badan atau tidak. Misalnya, pada waktu 1 minggu, kehilangan berat badan 1-2% ya. Terus juga misalnya apakah ada dalam 1 bulan kehilangan berat badan lebih dari 5% ya. Kalau iya berarti berat badannya kehilangan BB-nya itu masif ya. Itu bisa kita lihat dari sini. Nah, ini medical history, kita lihat, tanyakan ya, apakah ada penurunan nafsu makan ya, ataupun adanya disfagia, terus juga mual, muntah, terus juga adakah misalnya penurunan berat badan karena mungkin ada sindrom-sindrom lainnya, hipotiroid, ataupun riwayat psikiatri ya, apakah ada depresi, apakah ada eating disorder, anoreksia nervosa, bulimia, dan lain sebagainya. Ini adalah faktor yang memengaruhi asupan makanan dan cairan, seperti depresi, anxiety, confusion, ya, kehilangan ingatan, ya, kalau terutama pada lansia, serta adanya efek samping obat. Biasanya kalau ada beberapa obat tertentu mengakibatkan mual, muntah, diare, pastinya asupan makannya juga akan berubah. Selain itu adanya problem fisik, misalnya pada lansia gigi-giginya sudah mulai tanggal, mulutnya sudah mulai banyak yang kering, nyeri ya, ada kesulitan menelan, juga ada pemeriksaan medis, misalnya memerlukan puasa atau perubahan diet ya, ataupun misalnya memang istilahnya ada kelainan di saluran cernanya ya, itu juga pastinya akan mempengaruhi diet yang diasup ya. Nah, ini social history, apakah ada malnutrition yang berhubungan dengan sosial ekonominya dan juga social support-nya, misalnya nih sudah lansia, tidak bisa produktif lagi, sedangkan dia juga sosial ekonominya kurang, tentu saja untuk dia mencapai atau mencari asupan yang baik juga akan kesulitan ya. Atau misalnya pada negara-negara yang sedang berperang ya, atau misalnya pada daerah-daerah yang sedang mengalami bencana. Nah, itu juga harus kita tanyakan. Lalu dietary history lainnya, contohnya apakah ada alkohol intake, terus juga beberapa makanan yang mungkin disukai dan tidak ya, ini juga harus ditanyakan. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana cara antropometri dilakukan. Nah, antropometri ini memang suatu pemeriksaan yang sederhana, murah, non-invasif,
dan biasanya menunjukkan status kesehatan dan gizi yang dapat memprediksi performance, kesehatan, dan survival seseorang. Parameter yang paling gampang untuk menilai status gizi, parameter antropometrik ya, itu adalah dengan mengukur indeks massa tubuh atau BMI gitu ya, Body Mass Index, yang dinilai dari berat badan ya dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Nah, biasanya kita akan mengkombinasi juga selain IMT, yakni dengan kombinasi pengukuran lingkar perut untuk menilai faktor risiko apakah nantinya akan menjadi sindrom metabolik atau tidak. Nah, selain itu juga kita bisa melihat tricep ataupun subscapular thickness skin fold ya. Jadi nanti pakai alat namanya skin fold alat skin fold untuk menilai lipatan skin fold-nya seperti apa. Untuk berat badan, pemeriksaan antropometrinya ya, biasanya parameter ini berguna dibandingkan dengan berat badan ideal. Jadi berat badan aktual itu berat badan yang sesungguhnya itu biasanya akan kita gunakan atau usual body weight kita gunakan untuk menilai istilahnya berat badan saat ini gitu ya. Dan berat badan aktual ini tergantung dari hasil pengukurannya. Akurat tidaknya juga tergantung dari alatnya, apakah valid atau tidak. Ya, jadi memang alat-alat untuk pengukuran antropometri hendaknya memang divalidasi dan ditera secara berkala. Ya, interpretasi hasil ini dipengaruhi juga cairan. Jadi hati-hati pada orang-orang yang punya misalnya kista, edema, asites, itu memang untuk berat badan aktualnya harus di istilahnya kita sesuaikan ya dengan adanya pengurangan ya. Biasanya kita akan kurangi misalnya ada asites ringan sampai sedang, itu kita kurangi 5% dari berat badan aktualnya ya, karena kan tercampur dengan atau istilahnya tidak valid karena ada cairan ada di tubuhnya sehingga harus kita revisi atau kurangi sekitar 5-10%-nya. Nah, selain berat badan, kita bisa lihat dari lingkar lengan atas. Ya, untuk laki-laki itu caranya dengan mengukur lila ya, dibagi 25,7 dikali tinggi badan min 100, sedangkan wanita lila dibagi 26,3 kali tinggi badan min 100. Ini contoh pengukuran tinggi badan dan berat badan ya, harus tegak, terus juga kaki rapat ya, pandangan lurus ke depan, dan dilakukan dengan seksama gitu ya, serta alatnya sebelumnya kalau bisa ditera terlebih dahulu. Untuk tinggi badan juga harus nempel ya ke dinding sebisa mungkin ya, jadi jangan bongkok. Pasien sudah berdiri tegak, menempel dinding, pandangan ke depan, sikap tegak, dan baru kita cek dengan meteran atau mikrotonis. Ini pengukuran tinggi lutut untuk menentukan tinggi badan. Jadi kalau pada pasien yang tidak bisa berdiri atau bed rest, kita bisa lakukan pemeriksaan tinggi badan dengan cara pemeriksaan tinggi lutut, gitu ya. Caranya bagaimana? Nah, ini dengan memasukkan rumus. Nah, kita lihat tinggi lutut itu tadi pakai alat seperti ini ya, atau dicek aja diukur dari panjang antara patella ke bagian tumit ya, itu berapa senti. Setelah itu dimasukkan ke dalam rumus seperti ini. Apabila laki-laki ya tinggi lututnya itu dalam senti dikalikan 2,03 minus 0,04 kali umur dalam tahun ditambah 64,19. Sedangkan perempuan tinggi lutut yang sudah diukur dikalikan 1,83 dalam kurung dikurangi dalam kurung 0,24 kali umur ya ditambah 84,88 ya. Ini adalah salah satu contoh untuk menilai tinggi badan kalau pasien tidak bisa berdiri. Nah, lalu kita melihat bagaimana cara melihat apakah pasien ini terdapat obesitas sentral atau tidak ya. Biasanya kita ukur dari lingkar perutnya.
Untuk wanita yang lebih dari sama dengan 80 cm dan laki-laki yang lebih dari 90 cm itu termasuknya ada didiagnosa sebagai obesitas sentral apabila hal ini ditemukan, ya. Nah, kita lihat waist circumference-nya, ya. Apakah tadi wanita lebih dari 80 cm, laki-laki lebih dari sama dengan 90 cm atau tidak? Ya, dicek dari ini, diukur ya, tista iliaka yang paling atasnya, lalu dilingkarkan ke bagian perut yang paling terdepan, ya. Ini melingkar ke belakang lalu ke depan lagi. Nah, ya. Nah, ini adalah body fat atau skin fold thickness, ya. Kalau dia normalnya itu 12,5 sampai 16,5, ya. Kalau dia kurang dari 12,5 mm, ya, skin fold-nya berarti dia terdapat malnutrisi. Sedangkan ini adalah mid-arm muscle circumference. Jadi dicek, diambil pertengahan antara humerus, ya, dan kita lingkarkan, ya, jangan terlalu erat, ya, jangan terlalu longgar. Lalu dicek apakah sentimeter yang ada itu normal atau tidak. Normalnya itu 25,5, ya, 23 sampai 25,5, maaf ini terbalik. Dan apabila kurang dari 15 atau 14 cm, biasanya sudah terjadi severe depression atau yang kita namakan malnutrisi berat. Ini adalah klasifikasi dari IMT. IMT kalau untuk orang yang Asia Pasifik adalah seperti ini, ya. Jadi kalau berat badan kurang, ya, itu kurang dari 18,5, ya. Ini adalah kriteria WHO atau kriteria yang biasa digunakan di WHO. Ya, ini ada pemeriksaan fisik, ya. Mungkin ini bisa kita masukkan ke dalam pemeriksaan untuk menentukan status gizinya atau tidak. Ya, beberapa kriteria seperti hal-hal seperti ini, ya, itu bisa kita masukkan gitu ya ke dalam temuan-temuan kita. Ya, ada pellagra, ya, karena defisiensi niacin, juga adanya zinc defisiensi. Ini pemeriksaan laboratorium yang beberapa penting, ya, albumin, lalu hemoglobin, profil lipid, gula darah puasa, urea kreatinin, dan sebagainya. Ya. Ini adalah status gizi atau diagnosis gizinya. Ya. Monitoring evaluasi perlu dilakukan. Ya, terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.